Bye. Hai. Halo. Betul, lagi rekam. Buat dokumentasi pribadi. Kamu nanti masuk ke YouTube Mister loh. Iya, Mister, jangan. Halo bro. Hai, selamat pagi. Kenapa kalian di sini numpuk-numpuk? Yes. Hai semua. Ayo. Kalian akan masuk di YouTube Mister ya. Jadi suka nggak suka, see you in my YouTube channel. Bye semua, semangat belajarnya. Bye. Pagi. Halo. Hah? Ya. Pagi. Hai. Pagi Jesse. Halo Jesse. Halo Evan. Hai, bye. Pagi Christine. Pagi. Hai bro, hai bro. Selamat pagi. Melvin. Mana Melvin? Belum datang. Mari kita berdoa untuk devosi kita pagi ini. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan kami yang terus dalam berkat dan penyertaan-Mu. Kami kembali ada di ruangan ini dan di sekolah ini. Kami mau belajar banyak hal hari ini di sekolah ini lewat atau melalui guru-guru, juga melalui teman dan semua yang kami alami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menggarap hidup kami sepanjang hari ini lewat semua peristiwa yang kami alami. Dan sebentar kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu dan terangi hati kami agar hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kami dan memuliakan Tuhan. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, mari perhatikan. Handphonenya ditaruh dulu ya. Seperti yang Mister tampilkan di depan, pagi ini Mister akan bacakan sekitar 10 atau 11 ayat ini dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 ya. Saya bacakan buat kita semua teman-teman. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, ini orang masih muda ya guys, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Ini nantangin ini. Dia nanya, mungkin karena dia sangat penasaran dan ingin mendapatkan hidup yang kekal itu ya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku," kata Tuhan Yesus.
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab apa? Sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, ini setelah anak muda itu pergi ya, dia berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 26 ayat terakhir. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Oke, teman-teman, barangkali teman-teman pernah dibingungkan dengan ungkapan ini ya, bahwa seorang kaya lebih mudah, seekor unta lebih mudah masuk lubang jarum ketimbang orang kaya masuk surga. Tentu kita harus pahami hal ini dengan menggunakan kacamata atau sudut pandang orang Yahudi kala itu ya. Yang pertama, Mister mau bagikan begini, teman-teman. Ketika Tuhan Yesus berkata di ayat ke-23 ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan berarti kalau orang kaya benar-benar sulit masuk surga, bukan itu maksudnya. Kita lihat konteksnya. Di sini anak muda yang kaya tapi terikat dengan kekayaannya. Dia tidak mau melepaskan diri dari kekayaannya. Bukan berarti kita sekarang harus menjual semua harta kita, bukan begitu ya. Tapi kita nggak boleh terikat dengan harta kita. Seperti apa sih orang yang terikat dengan hartanya? Lihat aja orang kalau ditipu sedikit aja, dirugikan sedikit aja, dia langsung merasa dunianya disentuh, dunianya dibombardir, dan dia akan tidak terima itu. Itu orang yang terikat dengan kekayaannya. Kedua, orang yang terikat dengan kekayaannya itu tidak peduli dengan orang lain. Itu orang terikat dengan kekayaan. Tidak peduli dengan orang lain. Yang dia peduli adalah bagaimana supaya hartanya itu tetap utuh, bahkan kalau bisa bertambah. Itu orang yang terikat dengan kekayaan. Ya. Ketiga, orang yang terikat dengan kekayaannya, dia tidak akan peduli dengan hal apapun selain kekayaannya, karena dia terikat di situ. Firman Tuhan di tempat yang lain berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Maksudnya, apa yang menjadi berharga bagi kita, maka hati kita akan terpaut ke situ. Orang kaya kalau terikat dengan kekayaannya, tentu akan sulit masuk surga. Bukan berarti hanya orang kaya, orang miskin pun bisa. Kalau dia terikat dengan kekayaan atau dengan hartanya yang sedikit itu, dia pun lebih sulit lagi masuk surga. Jadi bukan soal orang kaya atau orang miskinnya, tapi apakah kita terikat dengan harta-harta benda kita, benda materi yang kita miliki. Ya, sedikit saja laptop kita kesenggol, kita langsung marah sama orang. Ya, sedikit saja barang-barang milik kita mungkin terluka atau agak terganggu karena orang lain, akhirnya kita lepas kendali. Di parkiran mungkin motor kita atau mobil kita keserempet tak sengaja oleh orang lain, kita langsung ngajak berantem, langsung mencak-mencak, kita meledak-ledak. Nah, itu orang yang terikat dengan harta benda. Ya. Poin pertama yang Mister mau bagikan pagi ini, supaya kita tidak terikat dengan harta benda kita. Kalaupun kita memiliki banyak hal, bersyukur dan jangan terikat dengan hal itu. Ya. Mister pernah kehilangan satu barang murah sekali. Waktu itu flash disk belum banyak, masih baru-baru ada lah flash disk. Waktu itu bahkan belum ada flash disk yang kapasitasnya itu 1 giga, itu belum ada. Sekarang kan udah macam-macam ya, sampai lebih dari 1 tera ya. Hanya dengan satu benda kecil tapi bisa menyimpan sekian tera gitu ya. Tapi waktu itu bahkan 1 giga belum ada. Mister beli satu yang masih 256 megabyte. Kemudian hilang, saya langsung waktu itu curiga dengan orang-orang di kosan saya. Kemudian apalagi saya tinggal di lingkungan maling, saya pikir udah diambil maling ini dan lain-lain. Saya sudah kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena saya sangat mencintai barang fana itu. Sampai satu ketika ternyata saya temukan itu ada di lemari baju saya, di sela-sela lipatan baju saya. Lihat bagaimana orang kalau sudah terikat dengan benda mati, dengan hartanya, dia bahkan mengabaikan hal yang lebih penting. Apa itu? Mental health-nya dia bisa abaikan hanya karena benda yang tidak seberapa ya. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir, teman-teman, apa sih maksudnya
Dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti ini guys. Saya tampilkan ke teman-teman. Nih. Itu adalah perkataan kiasannya. Tentu kita jangan membayangkan seekor unta masuk lubang jarum seperti ini. Jarum sebesar apa yang kita butuhkan? Yang dimaksud dalam perkataan itu nih seperti ini, ya. Jadi di Yerusalem itu dikelilingi oleh tembok. Hanya ada gerbang utama untuk masuk ke dalam kota Yerusalem. Ini. Gerbang utama ini akan ditutup di jam-jam tertentu. Menjelang malam akan ditutup. Tapi kan orang tetap lalu lalang keluar masuk kota itu. Nah, sehingga kalau gerbang utama ini ditutup, bagaimana supaya seorang bisa masuk membawa unta dan benda-bendanya kalau dia seorang pedagang, dia orang kaya membawa hartanya. Ketika ini ditutup, maka dibukalah satu pintu kecil namanya lubang jarum. Nih, dibukalah satu pintu kecil namanya lubang jarum. Nah, supaya orang dan untanya bisa masuk, maka untanya harus dipretelin dulu. Benda-benda yang nempel di badannya, barang-barang bawaan itu harus diturunin dulu. Kemudian tidak jarang untanya juga harus kayak merangkak gitu masuk supaya bisa masuk ke dalam kota. Ya. Jadi ini menjadi gambaran unta saja supaya masuk lubang jarum harus dipretelin, dilepaskan semua yang ada padanya. Orang pun kalau mau masuk kerajaan sorga harus mau dan rela melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Itu yang dimaksudkan. Ya. Mari kita tidak terikat dengan apapun, pencapaian kita, nama baik, popularitas, apapun jangan terikat. Kalian miliki itu, jaga itu, tapi jangan terikat. Ya. Kalau ada orang yang mungkin mengisi hidup kita, nggak usah terganggu, nggak usah mencak-mencak, meledak-ledak. Ya, kita pertahankan apa yang bisa kita pertahankan, selebihnya serahkan pada Tuhan. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini datang kepada kami, mengingatkan kami untuk kami tidak terikat dengan apapun di dunia ini, termasuk harta benda dan apapun yang ada pada kami. Kami bersyukur untuk kepercayaan Tuhan memberikan kami kepintaran, kesehatan, kekuatan, kecerdasan, semangat, apapun itu, bahkan hal-hal materi yang ada pada kami. Terima kasih untuk kepercayaan Tuhan. Kami akan menjaganya dan memanfaatkannya dengan baik. Kami belajar untuk tidak terikat dengan semua itu, sebab kami percaya Tuhan menjaga kami dan Tuhan memelihara kami lebih dari apa yang kami butuhkan dan kami pikirkan. Terima kasih, kami juga mau belajar untuk menanggalkan ego kami, menanggalkan segala hal yang barangkali kami genggam selama ini, supaya kami bisa hidup kudus dan berkenan di mata Tuhan, masuk dalam kerajaan surga yang kekal mulia. Terima kasih, kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Banyak hal yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Mungkin kami akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam pelajaran, dalam bersosialisasi, dalam hal apapun. Tuhan kiranya tolong kami, berikan kami semangat yang baru, berikan kami kekuatan, berikan kami percaya diri, berikan kami iman yang teguh, agar apapun yang kami kerjakan, kami bisa kerjakan dengan maksimal, semua untuk kemuliaan Tuhan. Papa mama kami yang kami tinggal di rumah, di kantor, dimanapun mereka berada, Tuhan juga kiranya memberkati dan menjaga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.